Dua pusaka Urang Kanekes telah hilang. Pencurinya adalah orang yang sama. Orang timur, perawakannya tinggi, berilmu tinggi, rambutnya beruban, gondrong. Orang yang memegang kendali atas kejahatan ini bukan orang sembarangan. Ia seorang petinggi militer. Di hulu Sungai Ciujung, selatan Kampung Cikesik, Leuwi Damar, Lebak, Banten. Setahun sekali, Puun atau pemimpin adat bersama para baris kolot melakukan perjalanan menuju Sasaka, Pusaka, Buana di Bukit Pamuntuan, sebuah tempat yang dianggap sakral oleh masyarakat Kanekes. Di sana, seorang Puun memimpin mereka melakukan muja, yaitu ritual pemujaan terhadap Tuhan Nukersa yang berkuasa atas segala atau Tuhan yang menguasai segala. Di masa lalu, pada saat acara muja, para Puun memantrai Sang Hyang Kudi atau kujang bermata lima yang menjadi pusat dari setiap ritual. Kujang itu dulu tertancap pada Aca Domas, batu suci di hutan larangan di bukit tersebut. Namun, lebih dari 35 tahun yang lalu, kujang pusaka itu telah hilang dicuri. Kini, meskipun segala ritual tetap berlangsung, ada sesuatu yang terasa kurang, kekuatan dan kehormatan yang dulu menyertai. Tempat sakral dalam hutan larangan di bukit itu juga dipenuhi batu, termasuk batu-batu yang menyerupai hewan di bumi. Batu-batu di sekitar Aca Domas yang menyerupai bentuk hewan seolah masih diam menunggu. Namun, kujang yang menjadi simbol keberlanjutan ritual itu tak kunjung kembali. Di Arca Domas, selain batu-batu sakral, terdapat pula Lemah Bodas, tempat yang diyakini oleh orang-orang Kanekes, baik Baduy dalam maupun Baduy luar, sebagai satu-satunya titik di mana dewa-dewi turun dari kayangan. Di sana, Jukut Komala, lumut tebal yang menyerupai wujud Semar atau Batara Manikmaya, tumbuh subur menambah kesan mistis pada tempat itu. Sayangnya, tangan-tangan jahat pernah mencoreng kesucian tempat ini. Bukan hanya sekali pusaka keagamaan di Aca Domas Raib. Pada awal 1980-an, sebuah cawan pusaka beserta tutupnya juga telah hilang dicuri. Lalu di penghujung 1989, giliran kujang pusaka yang hilang, dicuri oleh orang yang sama. Dikatakan pencurinya adalah jelema tiwetan, awakna jangkung, elmuna gagah, buukna pulau, tapi ayeuna tos maot, ripuh sabab parantos sepuh. Yang artinya pencurinya adalah orang timur, perawakannya tinggi, berilmu tinggi, rambutnya beruban dan gondrong. Sekarang dia sudah meninggal dunia, kematiannya karena usia. Meskipun demikian, mereka tetap menjaga tradisi dan warisan leluhur, meskipun kenangan pahit tentang pusaka yang hilang terus membayangi hati para Puun di Kanekes. Saat cawan pusaka hilang, firasat buruk langsung menyelimuti orang-orang Kanekes. Mereka percaya bahwa malapetaka akan segera datang, dan dugaan itu terbukti. Tak lama setelahnya, kampung Cibeo dilanda kebakaran hebat. Sungai Ciujung meluap, dan banjir besar menerjang pemukiman. Bencana demi bencana yang terjadi seolah menjadi pertanda bahwa keseimbangan alam dan kehidupan telah terganggu akibat pencurian cawan pusaka. Majalah Tempo edisi 20 Januari 1990 menerbitkan berita pertama kali tentang hilangnya kujang pusaka di Aca Domas dengan judul Kujang Lenyap Bencana Datang. Bahkan pihak kepolisian Rangkas Bitung yang mengetahui kabar pencurian waktu itu anehnya tidak menindaklanjuti dengan penyelidikan dan penyidikan. Cawan itu bukan sekedar benda biasa bagi orang Kanekes, ia adalah Sang Hyang Pakombaan, pusaka titipan dari Ratu Banten yang harus dijaga dengan penuh tanggung jawab. Dalam bahasa Sunda, Jawa, dan Lampung, ratu berarti raja, yang menunjukkan betapa tingginya nilai benda itu dalam tradisi dan sejarah mereka. Pencurian cawan pusaka membuat masyarakat Kanekes merasa gagal menjalankan amanat leluhur, seakan mereka telah kehilangan bagian penting dari jati diri mereka sendiri. Namun dengan hilangnya kujang pusaka setelah itu, lebih dari sekedar kehilangan benda berharga. Kujang bukan hanya simbol perlindungan dari bencana, tetapi juga melambangkan ilmu pengetahuan, pewarisan budaya dan berladang, dan petunjuk hidup yang dipercaya berasal langsung dari dewa. Tanpa kujang itu, masyarakat Baduy merasa kehilangan arah, seakan fondasi spiritual dan budaya mereka terguncang hebat.
Aksi pencurian benda-benda sakral ini mencapai puncaknya ketika Kujang Pusaka ikut raib. Menyadari urgensi situasi, seorang Puun yang dinamakan Puun Sadi ketika itu segera mengambil tindakan. Ia mengutus 9 orang pilihan untuk mencari pusaka yang hilang. Sebagai Puun Cikesik, ia memiliki otoritas tertinggi dalam keagamaan dan hukum Kanekes. Dan keputusan ini adalah bukti betapa seriusnya masalah ini bagi masyarakat Kanekes. Pasukan 9 yang dikenal sebagai Barisan Salapan berangkat dengan berjalan kaki dari Banten menelusuri kota-kota di Jawa Barat hingga akhirnya tiba di Jakarta. Perjalanan panjang mereka berujung di depan rumah dinas seorang jenderal yang dijaga ketat. Mereka ingin bertemu langsung dengan sang tuan rumah, namun akses menuju ke dalam tertutup rapat. Tak ada jalan masuk bagi mereka. Seakan ada tembok tak kasat mata yang memisahkan kaum adat dari kekuasaan yang lebih besar. Pada akhirnya, teka-teki pencurian itu perlahan terungkap. Pencuri berilmu tinggi yang mengambil benda-benda pusaka itu ternyata hanyalah orang bayaran. Ia tidak bertindak atas kehendaknya sendiri, melainkan bekerja atas perintah seseorang yang lebih berkuasa. Orang yang memegang kendali atas kejahatan ini bukan orang sembarangan. Ia seorang petinggi militer. Dan ketika peristiwa kelam pembantaian Talangsari di Lampung terjadi pada 7 Februari 1989, ia sudah berpangkat jenderal. Sementara itu, keberadaan benda-benda sakral itu kini menjadi misteri, tersimpan entah di mana, di tangan mereka yang tak memahami makna sejatinya. Orang-orang Kanekes meyakini bahwa pemilik sejati Kujang Pusaka itu adalah Batara Patanjala, leluhur mereka yang keberadaannya tak tercatat dalam buku-buku sejarah. Namun, bagi mereka, sejarah yang tertulis hanyalah sebagian kecil dari kebenaran. Banyak hal penting dalam perjalanan manusia justru diwariskan lewat lisan, mitos, dan kepercayaan yang lebih tua dari tinta di atas kertas. Dalam cerita Lutung Kasarung, sebuah naskah sastra suci, dikisahkan bahwa Batara Guruminda Kahyangan turun dari alam para dewa ke Buana Pancatengah dalam wujud seekor lutung. Tujuan kedatangannya bukan sekedar perjalanan biasa, melainkan membawa ajaran tentang cara berladang atau berhuma. Ia mengajarkan manusia tata cara bercocok tanam, aturan yang harus dipatuhi, serta ritual yang harus dilakukan agar kehidupan tetap selaras dengan alam. Sebagai simbol ajaran dan kekuasaannya, ia menancapkan sebilah kujang bermata 5, Sang Hyang Kudi, di atas sebongkah batu di Bukit Pamuntuan, tanah sakral yang kini menjadi pusat muja bagi orang-orang Kanekes. Setelah menetap di bumi, Batara Guruminda Kahyangan mengganti namanya menjadi Batara Patanjala, leluhur yang dihormati hingga kini. Kepercayaan ini semakin ditegaskan dalam pantun Lutung Kasarung versi Kanekes, sebuah sastra lisan yang dilantunkan dengan diiringi tarawangsa, alat musik gesek khas Sunda. Dalam nyanyian ritual ini, lutung dari Kayangan disebut dengan nama Guruminda Patanjala. Setiap kali musim berladang tiba, ritual ini dilakukan untuk menurunkan pohaci Sang Hyang Asri, Dewi Padi yang diyakini berasal dari Hayangan. Padi sakral yang ia wujudkan akan ditanam sebagai sumber kehidupan. Kepercayaan ini sejajar dengan tradisi sawah di Jawa, di mana masyarakat mengenal Dewi Sri sebagai Dewi Padi dan sumber pangan utama. Namun, bagi masyarakat Baduy yang masih memegang teguh cara hidup leluhur, Pohaci Sang Hyang Asri lebih dari sekedar simbol pangan. Ia adalah perwujudan keseimbangan alam yang harus dijaga. Oleh sebab itu, Puun Cikesik menetapkan waktu khusus untuk memulai musim berladang di 3 wilayah utama Baduy Dalam, Cikesik, Cibeo, dan Cikar Tawarna. Misteri menyelimuti usia Kujang Batara Patanjala. Tak ada yang tahu pasti sejak kapan pusaka itu ada. Tetapi banyak yang meyakini bahwa ia telah ada jauh sebelum berdirinya Kerajaan Banten yang mulai dikenal dunia luar. Pada abad ke-10 Masehi, ada yang percaya bahwa kujang itu berasal dari zaman sebelum kerajaan-kerajaan besar di Nusantara muncul, ketika manusia masih hidup dalam harmoni penuh dengan alam. Hingga kini, pertanyaan tentang di mana keberadaan kujang itu dan apakah ia masih tetap utuh terus menghantui masyarakat Kanekes.
Dalam tradisi masyarakat Baduy, kujang bukan sekedar senjata pusaka, tetapi juga alat pertanian yang memiliki nilai sakral. Pada upacara Narawas, ritual pembukaan lahan untuk bercocok tanam yang berlangsung pada bulan Kapat dalam penanggalan Baduy, kujang menjadi satu-satunya alat yang diperbolehkan oleh hukum adat. Menggunakan alat pertanian lain, terutama yang berbahan logam modern, dianggap melanggar buyut, larangan adat yang harus dipatuhi. Ritual ini bukan sekedar langkah teknis dalam bertani, tetapi juga perwujudan hubungan harmonis antara manusia, tanah, dan roh penjaga alam. Keyakinan tentang kujang dan sosok Batara Patanjala ternyata tidak hanya hidup dalam tradisi lisan masyarakat Baduy. Naskah kuno Bujangga Manik yang ditulis pada akhir ke-15 turut merekam jejaknya. Dalam naskah itu, sang tokoh utama, seorang pangeran dari istana Pakuan Pajajaran yang memilih menjadi pendeta, penyair melakukan perjalanan ziarah ke berbagai tempat suci di Jawa dan Bali. Salah satu tempat yang ia kunjungi adalah Bukit Bulitsir yang disebut sebagai lokasi untuk mengenang Raja Patanjala. Letaknya diperkirakan berada di hutan larangan di Bukit Pamuntuan, tempat yang sama di mana kujang pusaka Sang Hyang Kudi dahulu ditanam oleh Batara Guru Minda Kahyangan. Naskah Bujangga Manik menjadi bukti bahwa kepercayaan akan sosok Batara Patanjala dan tempat sucinya telah ada sejak ratusan tahun lalu, bahkan sebelum era modern mencatatnya dalam sejarah tertulis. Selain itu, naskah ini juga memberikan gambaran tentang kondisi geopolitik pada masa itu. Di dalamnya diceritakan bahwa kerajaan Demak telah berdiri, sementara kerajaan Majapahit masih kuat. Ini menunjukkan bahwa peradaban di Nusantara pada akhir abad ke-15 sedang berada dalam masa transisi besar, di mana kekuatan lama dan baru saling bertemu. Bagi masyarakat Kanekes, keberadaan naskah kuno yang mencatat leluhur mereka memperkuat keyakinan bahwa tradisi mereka bukan sekedar kepercayaan lokal, tetapi bagian dari warisan besar Nusantara yang telah bertahan melewati berbagai zaman. Dalam keheningan Bukit Pamuntuan, dalam setiap tarian tarawangsa yang mengiringi pantun lutung Kasarung, kisah Batara Patanjala tetap hidup, menjadi cahaya yang menerangi jalan bagi mereka yang masih setia menjaga warisan leluhur. Orang-orang Kanekes menjalankan 3 jenis ritual atau ziarah yang masing-masing memiliki makna, tempat, dan waktu tersendiri dalam sistem kepercayaan mereka. 1. Ziarah ke Gunung Sorokokod. Ziarah pertama dilakukan di Gunung Sorokokod, sebuah tempat yang tidak menyimpan pusaka suci, tetapi diyakini sebagai lokasi berkumpulnya makhluk-makhluk halus. Ritual ini dilakukan sebelum Kawalu Tutug atau Kawalu akhir dalam penanggalan Baduy. Pada saat itu, orang-orang Kanekes datang untuk memohon perlindungan dan bantuan dari para guriang, para sanghyang, serta makhluk-makhluk gaib lainnya agar menjaga ketertiban dan keamanan masyarakat. Mereka percaya bahwa alam gaib memiliki pengaruh besar dalam kehidupan manusia, sehingga menjalin hubungan baik dengan para penghuni alam tersebut menjadi bagian penting dalam menjaga keseimbangan. 2. Ziarah ke Sasaka Domas Mandala Parahyangan. Ritual kedua berlangsung di Sasaka Domas Mandala Parahyang, sebuah lokasi sakral yang terletak di dalam hutan larangan di sebelah selatan Kampung Cibeo, tepatnya di hulu Sungai Ciparahyang. Ziarah ini dilakukan pada waktu Kawalu Tutug atau bulan ketiga dalam penanggalan Baduy, dengan doa yang dipimpin langsung oleh Puun Cibeo. Sasaka Domas memiliki makna yang sangat dalam bagi masyarakat Kanekes. Tempat ini bukan hanya menjadi peristirahatan terakhir para karukun atau leluhur, tetapi juga menyimpan benda-benda pusaka peninggalan Pakuan Pajajaran. Selain itu, menurut kepercayaan mereka, tempat ini adalah lokasi di mana Batara Cikal mencapai moksa, menghilang dari dunia fana untuk kembali ke alam spiritual. Batara Cikal diyakini sebagai kakak dari Batara Patanjala. Jika Batara Patanjala turun ke bumi di Sasaka Pusaka Buana untuk membawa ajaran berguna, maka Batara Cikal memiliki peran yang lebih luas dalam membentuk sistem kepercayaan orang Kanekes. Kepeduliannya yang mencapai moksa di Sasakala Domas menegaskan tempat ini sebagai pusat spiritual yang tak terpisahkan dari kehidupan masyarakat Kanekes. Selain itu, para puun yang telah meninggal dunia juga dimakamkan di Sasaka Domas. Hal ini menunjukkan bahwa tempat tersebut bukan hanya lokasi suci bagi leluhur jauh, tetapi juga menjadi titik akhir perjalanan bagi para pemimpin spiritual Kanekes.
Keberadaan makam para puun di sana semakin menguatkan status Sasakadomas sebagai tempat ziarah yang harus dihormati dan dijaga keberadaannya. Hampir 450 tahun yang lalu, dalam situasi genting menjelang runtuhnya kerajaan Pakuan Pajajaran, para penggawa atau pejabat tinggi istana melakukan langkah yang luar biasa, yakni memindahkan batu-batu leluhur kerajaan ke tempat yang lebih aman. Pemindahan ini bukan sekedar upaya menyelamatkan benda bersejarah, melainkan bagian dari strategi besar untuk menjaga warisan spiritual dan budaya Sunda agar tetap lestari di tengah ancaman invasi Kesultanan Banten yang semakin dekat. Operasi pemindahan ini dilakukan dalam dua rombongan besar. Rombongan pertama dipimpin oleh tiga serangkai tokoh adat dan spiritual, Demang Haur Tamtu, Puun Buluh Paneh, dan Guru Alas Lintang Kendesan. Mereka bertanggung jawab atas pemindahan awal dan perlindungan benda-benda pusaka. Rombongan kedua yang lebih berpengaruh secara politik dipimpin oleh Ranghyang Santang Arya Cakrabuana, putra mahkota kerajaan Pakuan Pajajaran. Pemindahan ini diperintahkan langsung oleh Prabu Ragamulya Surya Kencana, raja terakhir Pakuan Pajajaran. Dalam sejarah resmi yang banyak beredar disebutkan bahwa Prabu Ragamulya Surya Kencana terbunuh dalam pertempuran di Pulau Sari oleh pasukan Sultan Maulana Yusuf dari Kesultanan Banten. Namun bagi masyarakat Kanekes dan para penjaga warisan budaya Sunda, kisah ini memiliki versi yang berbeda. Mereka meyakini bahwa Prabu Ragamulya Surya Kencana tidak terbunuh, melainkan menghilang secara misterius, meninggalkan jejak yang hingga kini masih menjadi teka-teki. Meskipun pertempuran pasukan Kesultanan Banten dengan pasukan Pakuan Pajajaran terjadi beberapa kali akibat dinamika politik waktu itu, ada kesepakatan tidak tertulis bahwa raja tidak boleh membunuh sesama raja dalam medan perang. Apalagi Maulana Yusuf dan Surya Kencana masih memiliki pertalian darah melalui Raja Pakuan Pajajaran terdahulu, Sri Baduga Maharaja Prabu Siliwangi. Pulau Sari bukanlah medan pertempuran sebagaimana yang sering diceritakan dalam versi sejarah populer, melainkan sebuah tempat pertapaan suci di Gunung Pulau Sari. Di masa lalu, kawasan ini dikenal sebagai pusat spiritual Hindu Siwa yang sering dijuluki sebagai Gunung Kailasa, merujuk pada gunung suci dalam mitologi Hindu yang menjadi tempat tinggal Dewa Siwa. Di puncaknya terdapat candi Hindu Siwa dan kompleks pertapaan yang dihuni oleh ratusan resi atau petapa suci. Kelompok ini dikenal sebagai Ajar Domas, sebuah komunitas keagamaan yang memiliki peran penting dalam penyebaran ajaran Hindu di tanah Sunda. Kerajaan Banten sebenarnya sudah ada jauh sebelum kerajaan Pakuan Pajajaran. Pada abad ke-10, Banten merupakan kerajaan Sunda yang memiliki tradisi Hindu-Buddha yang kuat sebelum akhirnya mengalami pergeseran budaya dengan masuknya Islam dan berubah menjadi Kesultanan Banten pada tahun 1526. Langkah yang diambil oleh Prabu Ragamulya Surya Kencana dan para penggawa istana mencerminkan kesadaran mereka bahwa Pakuan Pajajaran sebagai kerajaan mungkin tidak bisa diselamatkan, tetapi warisan spiritualnya harus tetap dijaga. Dengan memindahkan batu-batu leluhur, mereka seolah membawa roh dan semangat kerajaan ke tempat yang lebih aman, agar tetap menjadi pegangan bagi generasi penerus. Hingga kini, masyarakat Kanekes dan komunitas adat Sunda masih menjaga tradisi dan kepercayaan yang berkaitan dengan warisan Pakuan Pajajaran. Banyak dari mereka yang meyakini bahwa meskipun kerajaan fisik telah lenyap, namun ruhnya tetap hidup dalam adat istiadat, dalam ritual-ritual sakral, serta dalam ingatan kolektif masyarakat Sunda. Gunung Polosari, Sasakadomas, dan tempat-tempat suci lainnya menjadi saksi bisu perjalanan sejarah yang tidak hanya berbicara tentang mempertahankan kekuasaan, tetapi juga tentang bagaimana suatu kebudayaan beradaptasi dan bertahan melawan perubahan zaman. Surya Kencana dikisahkan mengasingkan diri ke hutan Gunung Halimun untuk bertapa. Ia menjalani tapa drawa, bertapa hingga jasadnya hilang, hanya menyisakan rambut dan kuku. Dalam cerita Parahyangan, naskah dari akhir abad ke-16, ia disebut sebagai Nusya Mulia. Sementara itu, kehancuran Pakuan Pajajaran akibat serangan Kesultanan Banten tercatat dalam Sajarah Banten.
Di antara peninggalan paling sakral dari Pakuan Pajajaran adalah Hanjuang Bodas, tanaman mistis berwarna putih menyerupai palem yang dipercaya sebagai azimat dari Tuhan. Konon, tanaman ini dapat berpindah tempat dengan sendirinya. Serbuk akarnya diyakini memiliki kekuatan luar biasa, menjadikan seseorang kebal terhadap segala jenis senjata, mampu bernapas di udara dan tak terlihat oleh manusia maupun jin. Tiga, pemujaan di Arca Domas berlangsung pada tanggal 16, 17, dan 18 bulan Kalima dalam penanggalan Baduy. Upacara sakral ini dipimpin langsung oleh Puun Cikesik, sosok yang dalam tradisi Baduy dianggap sebagai pemimpin spiritual tertinggi. Di Arca Domas merupakan inti ajaran kepercayaan orang Baduy, menjadikan ritual paling suci dalam kehidupan mereka. Pada awalnya, seluruh masyarakat Baduy tinggal di satu kampung yang kini dikenal sebagai Baduy Dalam. Namun, ketika seseorang melanggar aturan adat atau mulai berkompromi dengan dunia modern, mereka diminta untuk meninggalkan Baduy Dalam dan membangun organisasi baru. Pemukiman ini disebut Kampung Panamping atau yang lebih dikenal sebagai Baduy Luar. Keberadaan pemimpin adat atau yang disebut puun hanya terdapat di Baduy Dalam. Meski begitu, mereka tetap menjadi pemimpin adat bagi seluruh masyarakat Kanekes, termasuk Baduy Luar. Baduy Dalam sendiri terbagi menjadi 3 kampung utama, yaitu Cikar Tawarna, Cibeo, dan Cikesik, sedangkan Baduy Luar kini mencakup 65 kampung. Setiap puun memiliki peran yang berbeda-beda. Puun Cikar Tawarna tidak memiliki kewenangan sebesar Puun Cibeo dan Puun Cikesik dalam hal ritual adat. Ia hanya bertanggung jawab dalam bidang kesehatan, kebatinan, pengobatan, dan pemeliharaan. Meski tidak dapat memimpin upacara-upacara sakral seperti perjalanan ke Sasaka Domas dan Arca Domas, ia tetap memiliki tugas penting, yaitu memimpin masyarakatnya dalam membuka lahan pertanian di Huma Serang, ladang yang lokasinya dapat berpindah-pindah di sekitar kampung Cikar Tawarna. Dalam upacara adat, Puun Cikar Tawarna bisa bergabung dengan Puun Cibeo atau Puun Cikesik. Secara silsilah, Puun ketiga merupakan keturunan Batara Patanjala. Puun Cikar Tawarna adalah keturunan Dalem Lagondi, anak kedua Batara Patanjala. Puun Cikesik merupakan keturunan Dalem Janggala, anak sulung, sementara Puun Cibeo adalah keturunan Dalem Putih Sedahurip, anak ketiga Batara Patanjala. Hubungan genealogis ini memperkuat ikatan antara ketiga kampung Baduy Dalam, menjaga keseimbangan adat yang diwariskan turun-temurun. Kehidupan orang Baduy tidak hanya erat dengan alam, tetapi juga dipenuhi dengan kegaiban dan keajaiban yang disediakan semesta. Salah satu kisah yang masih dikenang adalah peristiwa di masa pendudukan Jepang, ketika tentara Nippon merampas padi dari lumbung atau leit di kampung Baduy Luar. Dalam ketakutan, beberapa warga yang berhasil melarikan diri segera menuju Baduy Dalam untuk melapor kepada para puun, pemimpin adat yang disegani. Saat itu, suasana kampung penuh ketegangan. Mereka belum pernah mengalami serangan seperti ini sebelumnya, bahkan di masa kolonial Belanda. Kehidupan mereka dibiarkan tanpa gangguan. Puun Kais, pemimpin adat Cikesik bersama para kokolot atau sepuh berunding mencari cara untuk melindungi kampung mereka. Di tengah kegelisahan, mereka memutuskan untuk membangunkan Mahewa, seorang kokolot sakti yang tengah tidur kelelap di sebuah gua. Ketika terbangun, Mahewa hanya mengajukan satu pertanyaan, "Poe ayeuna kiamat?" atau "Hari ini kiamat?" Setelah mendengar tentang ancaman yang mengintai, ia kemudian mengambil segenggam merang atau jerami yang tersisa dari padi, lalu melangkah keluar kampung. Dengan tenang, ia menghadapi pasukan Jepang dan dengan cara yang tak bisa dijelaskan, membuat mereka lari terbirit-birit tanpa pernah kembali lagi. Mahewa dikenal sebagai sosok misterius. Sehari-harinya, ia bisa mengangkat batu besar di kepalanya dengan mudah. Namun, sebagian besar waktunya dihabiskan untuk tidur. Setelah selesai, ia kembali ke gua dan menyampaikan pesan kepada warga. Ia hanya boleh dibangunkan jika perang kembali datang. Sejak saat itu, ia tak pernah lagi keluar dari tempat peristirahatannya. Kembali pada kasus pencurian pusaka-pusaka suci dari Arca Domas yang telah menodai kesucian dan kehormatan leluhur dan keyakinan orang Kanekes. Meski perbuatannya menyakitkan, adat Baduy melarang membalas dendam dengan ilmu gaib atau tindakan penuh kebencian. Orang Kanekes pantang mempraktekkan julid, sebab hukuman adat untuk pelaku julid pun amat berat, sehingga belum ada yang berani melanggarnya.
Yang bersangkutan akan diikat dan ditenggelamkan dengan pemberat di tubuhnya, kemudian dimasukkan ke laut sampai menemui ajal. Namun demikian, sang Puun mengirim peringatan dan pesan tajam bagi si pencuri cawan dan kujang bermata 5 itu. Cepatlah sadar, jangan bersikukuh pada kealpaan sampai ajal tiba. Ujarnya sambil mengutip petuah adat yang tegas namun penuh harapan. Ia percaya pusaka-pusaka ibadah itu harus kembali. Meskipun ia tak tahu kapan, mereka tetap berharap bisa menyaksikan sendiri hari ketika benda-benda sakral itu pulang ke Arca Domas. Lalu pertanyaan besarnya, siapakah dalang yang sebenarnya yang dikatakan seorang petinggi yang telah memberi perintah untuk mencuri 2 pusaka di Kanekes tersebut? Lalu apa motif dari pencurian tersebut?